Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kemala Eka Permatasari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang teori belajar behavioristik. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik adalah belajar perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus rangsangan dan respon tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang paling penting adalah input, masukan yang berupa stimulus, dan output, keluaran yang berupa respon. Menurut teori ini, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak ada diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru stimulus dan apa yang dihasilkan siswa respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih mengutamakan perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbul respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon pun akan dikuatkan. Jadi penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan, dihilangkan atau dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon. Aliran yang terdapat di dalam behavioristik diantaranya yang pertama, Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Ketiga, Carl Hull yang mengutamakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Yang keempat, menurut Edwin Guthrie, ia juga menggunakan variabel stimulus dan respon, namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana Carl Hull. Yang kelima, Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu menggulingi konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Alfiatul Husnia dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, saya di sini akan membahas operan conditioning Skinner. Skinner dilahirkan pada 20 Mei 1904 di Amerika Serikat. Pada masa kanak-kanaknya dilalui dengan kehidupan yang penuh kehangatan, namun cukup ketat dan disiplin untuk meraih sarjana muda di New York dalam bidang sastra Inggris. Pada tahun 1928, Skinner mulai memasuki kuliah psikologi di Universitas Harvard dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan dan meraih doktor pada tahun 1931. Skinner merupakan seorang tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operan conditioning, di mana seorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Operan conditioning adalah suatu proses perilaku operan atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Menurut Skinner, berdasarkan percobaannya terhadap tikus dan burung merpati, merupakan unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya penguatan di sini adalah penguatan
yang berbentuk melalui ikatan stimulus, respon akan semakin kuat bila diberi penguatan positif atau penguatan negatif. Bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. Sedangkan bentuk penguatan negatif adalah antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberi tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Skinner tidak sependapat pada asumsi yang dikemukakan oleh Guthrie bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Hal tersebut dikarenakan menurut Skinner, yang pertama adalah pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Yang kedua, dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi bila hukuman berlangsung lama. Yang ketiga, hukuman mendorong si terhukum mencari cara lain agar ia terbebas dari hukuman. Yang keempat, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan pertama yang diperbuatnya. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaan terletak pada bila hukuman harus diberikan sebagai stimulus agar respon yang akan muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguat negatif sebagai stimulus harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat. Misalnya, seorang siswa perlu dihukum karena melakukan kesalahan. Jika siswa tersebut masih saja melakukan kesalahan, maka hukumannya harus ditambah. Tetapi jika sesuatu yang tidak mengenakan siswa sehingga ia melakukan kesalahan dikurangi atau bukan masalahnya ditambah. Pengurangan ini mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Maka inilah yang disebut penguatan negatif. Lawan dari penguat negatif adalah penguat positif. Keduanya bertujuan untuk memperkuat respon, namun bedanya adalah bahwa penguat positif itu ditambah, sedangkan penguat negatif itu dikurangi untuk memperkuat respon. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Wandamanda. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang 3 asumsi dasar Skinner. 3 asumsi dasar Skinner. Skinner membuat 3 asumsi mengenai perilaku. Yang pertama adalah behavior is lawful, yaitu perilaku dapat terjadi karena hukum tertentu. Yang kedua adalah behavior can be predicted, yaitu perilaku dapat diramalkan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah behavior can be controlled, yaitu perilaku yang dapat dikontrol. Behavior is lawful ini terjadi karena keadaan pikiran atau motif-motif internal. Sedangkan behavior can be predicted itu terjadi karena masa lalu atau dunia objektif. Behavior can be controlled itu terjadi karena kejadian yang berkenaan dengan situasi-situasi yang antecedent yang dapat diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farusdiana Dewi dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang percobaan Skinner. Yang pertama, sejarah munculnya teori conditioning. Yang kedua, eksperimen Skinner. Yang ketiga, prinsip belajar yang dikembangkan oleh Skinner. Yang keempat, sumbangan Skinner sebagai seorang psikologi. Yang kelima, penguatan dan kehukuman, kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Yang pertama, sejarah munculnya teori conditioning. Asal pengkondisian operan Skinner dimulai awal tahun 1930-an.
Pada waktu keluarnya teori Skinner, istilah seperti kus pengisyaratan, purposive behavior tingkah laku purposive, dan diver stimuli dikemukakan untuk menunjukkan daya suatu stimulus untuk memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. Skinner tidak bersependapat dengan pandangan Skinner dan menjelaskan refleks bersyarat di mana stimulus terus memiliki sifat-sifat kekurangan yang tidak menggendur. Yang kedua, eksperimen Skinner. Dalam salah satu eksperimennya, Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang disebut dengan Skinner box. Kontak Skinner ini berisi dua macam komponen pokok, yaitu manipulandum dan alat pemberi reinforcement yang antara lain berupa wadah makanan. Yang ketiga, kajian umum teori Skinner. Inti dari teori behaviorisme Skinner adalah pengkondisian operan conditioning operan, yaitu sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku penghasil perubahan dalam probabilitas perilaku itu. Yang keempat, prinsip belajar yang dikembangkan oleh Skinner. Yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, dalam materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang kelima, sumbangan Skinner sebagai seorang psikolog. Yang pertama, salah satu psikolog yang pandangannya paling berpengaruh dan banyak dirujuk oleh para psikologi lainnya. Aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Di sini aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran ada 15, tapi saya singkat menjadi 5 saja. Selebihnya kalian bisa lihat di makalah kelompok 3. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Keempat, materi pelajaran digunakan sistem modul. Kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.